Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam menimba ilmu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, di pagi hari ini kita sudah memasuki tema 2 subtema 1 pembelajaran kelima. Di sini ada IPS, SBDP dan matematika, tapi fokus pembelajaran kita itu adalah IPS-nya. Silakan lihat di halaman 37 ada sebuah gambar bapak-bapak sedang menjemur ikan asin ya untuk dijadikan ikan asin. Nah, di situ ada energi yang digunakan dalam pengeringan ikan adalah energi panas atau energi matahari. Nah, dasar pengeringannya itu adalah terjadinya penguapan air ke udara karena perbedaan kandungan uap air antara udara dengan bahan yang dikeringkan. Nah, kemudian silakan anak-anak buka juga halaman 38-nya. Tahukah kamu bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Jadi sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Jadi sumber daya alam di Indonesia itu tersebar di seluruh pelosok tanah air. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Hal ini disebabkan karena perbedaan kondisi alam. Jadi seperti di Indonesia, seperti di Sumatera ya. Kalau di Pulau Sumatera itu memiliki banyak pegunungan, sehingga hasil tanamnya ya atau pertaniannya itu adalah kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Dan hasil tambangnya itu adalah minyak bumi, batu bara, dan timah. Jadi kalau Bangka terkenal dengan timahnya. Kemudian jika di Pulau Jawa, dia memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Jadi hasil perkebunannya itu adalah teh, kopi, dan kina. Dan dataran rendah di Pulau Jawa itu merupakan lahan pesawahan yang tersubur di Indonesia. Salah satunya yaitu adalah daerah Karawang yang terkenal sebagai lumbung padi. Kemudian budidayanya itu ada budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Kalau di Kalimantan, dia merupakan dataran rendah dengan hutan yang lebat. Jadi hutan-hutannya itu merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Kemudian hasil tanamnya ya itu ada kelapa sawit, karet, dan rotan. Sedangkan hasil tambangnya itu adalah minyak bumi dan batu bara. Di Sulawesi, ya di Pulau Sulawesi yang keempat, itu sumber daya alamnya berupa pala dan jagung. Kemudian hasil tambangnya itu aspal, ya. Sedangkan yang kelima itu ada Pulau Papua yang berupa hutan konversi dan hutan lindung. Jadi sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua ya. Kemudian makanan khasnya sagu ya. Jadi hasil tambangnya juga itu ada tembaga, emas, dan logam. Nah, di sini ya kita lihat salah satu contohnya juga ada di Banyuwangi. Jadi di sini ya setelah anak-anak baca tentang Banyuwangi, kita bisa menjawab bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut. Jadi letak Banyuwangi itu di daerah pantai sehingga mempunyai potensi sumber daya alam dari laut yaitu ikan. Panjang garis pantainya, garis pantai Banyuwangi yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Jadi dengan potensi besarnya Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-api. Kemudian bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Nah, jadi kabupaten ini sendiri itu mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten. Jadi Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri, perikanan, hingga industri rumahan. Nah, jadi sampai di sini ya pelajaran kita dan selamat belajar. Sampai jumpa.